Hello and welcome to Bite Back, the program in which you, the viewer, take the program makers to task. And there are hundreds of you who want to do exactly that. Stop it! Following Halloween night, when the BBC pretended to investigate the supernatural in Ghostwatch. There are incredible noises coming from the walls and from the ceiling. The switchboard was jammed with complaints, reports that children were terrified, pregnant women had gone into labour. Conversely, many of the 11 million who watched it thought it was a brilliant piece of television. Well, what was it? A treat or a dangerous trick? Pada tahun 1992, BBC menyiarkan sebuah acara paling kontroversial yang pernah mereka tayangkan sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, program tersebut seketika memicu lebih dari 30.000 panggilan telepon hanya dalam waktu 1 jam. Bersamaan dengan itu, muncul banyak laporan tentang anak-anak dan remaja yang mengalami PTSD, yaitu gangguan mental akibat peristiwa traumatis yang ditandai dengan kilas balik dan kecemasan berat setelah menyaksikan siaran tersebut. Saat itu malam Halloween sedang berlangsung. Anak-anak pergi dari pintu ke pintu untuk mendapatkan permen, sementara orang lain menghabiskan malam mereka dengan menikmati acara favorit di televisi. Namun semuanya berubah ketika saluran utama BBC One tiba-tiba menayangkan sebuah program spesial. Acara itu diklaim akan mengungkapkan sebuah misteri, lengkap dengan rekaman-rekaman yang disebut cukup mengganggu bagi sebagian penonton. Tepat pukul 9.25 malam, selama 90 menit berikutnya, sekitar 11 juta warga Inggris terpukau di depan layar televisi mereka. Apa yang mereka saksikan bukan sekedar tayangan hiburan, melainkan sebuah program yang hampir di setiap bagiannya mampu menimbulkan rasa takut, kepanikan, hingga trauma. Bagi sebagian orang, malam itu berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Yang lebih mengejutkannya lagi, banyak penonton benar-benar percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah sebuah peristiwa nyata yang sedang terjadi secara langsung. Kepanikan pun mulai menyebar ke seluruh Inggris. Saluran telepon BBC dibanjiri laporan dari penonton yang ketakutan. Sementara media keesokan harinya dipenuhi perdebatan mengenai apakah program tersebut melampaui batas. Hingga kini, tayangan itu masih dianggap sebagai salah satu siaran televisi paling kontroversial yang pernah dibuat, dan menjadi bukti bagaimana sebuah acara televisi mampu mempengaruhi jutaan orang hanya dalam waktu 1 malam. Selamat datang di Rick Prem. Hari ini kita akan membahas kisah di balik Ghostwatch, sebuah program televisi BBC yang berhasil membuat jutaan orang percaya bahwa mereka sedang menyaksikan kejadian supranatural secara langsung. Mengapa tayangan ini bisa menimbulkan kepanikan massal? Bagaimana BBC berhasil mengecoh jutaan penontonnya? Dan apa saja dampak mengerikan yang muncul setelah siaran tersebut berakhir? Untuk itu, mari kita telusuri kisah lengkapnya. Pada Oktober 1988, seorang penulis horor ternama Stephen Polk menulis serial supranatural 6 bagian yang menampilkan seorang presenter wanita diketahui sering menjelajahi rumah-rumah berhantu di Inggris. Stephen ingin menyajikan episode terakhirnya dengan gaya siaran langsung, di mana semuanya akan berubah menjadi pengalaman paling mengerikan. Salah satu agennya yang bertanya mengenai kemungkinannya untuk merangkum serial ke-6-nya hanya menjadi 1 episode, di mana mereka rencanakan untuk tayang saat malam Halloween. Stephen menyetujuinya, tetapi menyarankan para agen untuk menyiarkan episode ke-6-nya secara live, karena ia percaya hal itu akan memberikan sebuah ilusi seolah itu nyata. Setelah mereka mendiskusikan semuanya, ia sangat antusias dengan ide tersebut dan produksi Ghostwatch akhirnya dimulai. Merasa kurang, Stephen ingin menambahkan realisme acara tersebut dengan mengajak selebriti terkenal di Inggris untuk memerankan diri mereka sendiri, seperti Michael Parkinson sebagai pembawa acara yang akan menyaksikan peristiwa tersebut dari studio. Ditambah lagi Michael merupakan presenter televisi dan radio yang sangat terpercaya pada saat itu. Muhammad Ali, welcome. Could I first start off by asking you, you've been champion of the world, you're now the ex-champion. Do you feel that people or find that people treat you differently?
Seorang reporter yang menyelidiki rumah berhantu diperankan oleh presenter anak yaitu Sarah Green. Sementara itu suaminya bernama Mike Smith. Ketika ia membaca naskah yang akan diperankan oleh sang istri, ia begitu menyukainya sehingga ia meminta keikutsertaan dalam acara tersebut. Stephen menerima tawaran itu dan merencanakan untuk menghadirkan dinamika suami istri di acara tersebut. Ia akan berperan sebagai penerima telepon dari penonton dari studio bersama Michael Parkinson. Selain itu, ada pemain ketiga di acara tersebut bernama Craig Charles, seorang pemeran dari acara sebuah komedi dari Britania Raya yang menampilkan karakter tetap dalam latar konsisten dengan ciri khas humor yang kering, sarkas, dan kisah yang pendek. It's my own recipe, you know. Shami kebab Diablo. It's beautiful, man. It's like eating molten lava. I put one for Peterson once, you know. Hal kejadian seperti ini belum pernah terjadi dimanapun. Bahkan film dengan gaya found footage atau mockumentary belum pernah muncul, terutama di televisi. Ditambah lagi disiarkan secara live. Realitas dan fiksi sebagian besar dipisahkan di TV. Kalian pasti bisa membedakan antara satu acara fiksi ilmiah dengan program lainnya, seperti dokumenter atau program berita tentang peristiwa kejadian nyata. Namun seiring berjalannya waktu, kesenjangan antara dua hal tersebut perlahan mulai berubah. Sesuatu yang terlihat nyata atau fiksi menjadi semakin sulit untuk dibedakan. Contoh besar dalam hal ini pada tahun 1977. Inspirasi Ghostwatch adalah satu kasus poltergeist, di mana sebuah dokumenter BBC menayangkan sebuah rumah susun di kota itu menjadi viral setelah seorang ibu dari dua anak perempuan mengakui mereka mengalami gangguan aktivitas paranormal. I come up and there was the eldest girl on the floor, but the other one's missing. So I look under this bed, I look under this one, and as I stand up, I see it. There she is, across this radio, one leg in the air, and her head hanging down. Poltergeist tampaknya menimpa pada rumah keluarga mereka bernama Janet. Dalam rekaman ia berbicara dengan seorang pria diselingi dengan sebuah foto dirinya terlihat melayang di udara. Namun selama penyelidikan, lebih banyak hal terungkap yang membuat semuanya menjadi jauh lebih dipertanyakan. Pada suatu ketika, kamera diduga menangkap Janet sedang berada di dapur, sedang membengkokkan sendok dengan sebuah batang besi, bersama dengan foto-foto yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak melayang dalam foto tersebut, melainkan melompat. Bahkan beberapa orang mengingatkan semua orang bahwa Janet merupakan juara olahraga pada saat itu. Gagasan bahwa ini bisa menjadi nyata atau sepenuhnya palsu. Hal itu membuat orang-orang mulai menyelidikinya sendiri, melihat gerakan anak-anak selama sesi wawancara, melihat apakah mereka dapat menemukan kesalahan yang akan membantu mereka apakah kedua anak itu berbicara dengan jujur. Orang-orang yang memiliki pemikiran skeptis tentu tidak menganggap semua siaran yang di televisi itu nyata. Banyak produser ragu untuk menyajikan fiktif sebagai sesuatu yang sepenuhnya nyata. Jadi Stephen menyarankan agar acara ini benar-benar terjadi. Mereka mengambil tindakan pencegahan sebelum acara ditayangkan, seperti menambahkan kredit scene pada akhir film. Juga penyiar BBC yang akan menyebutkan bahwa ini hanyalah sebuah rekayasa, serta muncul intro BBC One di awal acara spesial tersebut. Selain itu akan ada nomor telepon yang dapat dihubungi penonton untuk membicarakan pengalaman tentang ghost experience mereka. Oleh karena itu, BBC membuat mesin menjawab prarekaman yang akan menjelaskan bahwa semuanya fiktif sebelum mereka akan membicarakan kisah paranormal mereka. Now on BBC One, Screen One presents an unusual and sometimes disturbing film marking Halloween. Over the centuries, there have been countless reports of ghosts and ghouls, but the line between fact and fiction has always been unclear. Malam itu pukul 21:25 tanggal 31 Oktober 1992, Ghostwatch akan ditayangkan di hadapan 11 juta orang. Salah satu angka penonton tertinggi yang pernah ada secara mandiri ditayangkan di Inggris. Selama 1 jam berikutnya, BBC memperkirakan sekitar 20 hingga 30 ribu panggilan telepon masuk secara bersamaan, yang pada akhirnya menyebabkan saluran telepon mengalami error, yang artinya pesan audio memberitahukan penelpon bahwa semuanya merupakan fiktif tidak lagi dapat diputar. The program you're about to watch is a unique live investigation of the supernatural. It contains material which some viewers may find to be disturbing. Michael Parkinson memperkenalkan acara ini, menjelaskan bagaimana mereka akan menghabiskan malam di salah satu rumah berhantu di pinggiran kota London secara live. Panggilan telepon sekarang terbuka dan siapapun dapat menelpon untuk membantu. Right, this part of the studio is your part of the studio this evening because this is the phone number we'd like you to call us on. You can now see our Ghostwatch team are here, ready to take your calls. We particularly want to hear from you if you've had any personal experiences of ghosts or the supernatural. Call us now.
Mengunjungi lokasi rumah itu tersendiri saat ini dimiliki oleh sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, yaitu seorang ibu dan 2 anak perempuannya. Semuanya telah mengalami beberapa kali pengalaman paranormal ketika tinggal di sana, termasuk cuplikan yang satu ini yang diambil pada awal pekan, menampilkan barang-barang yang terlempar secara misterius di kamar sang anak. Mom, he's back! He's back! Mom! Mom! Don't touch me! Kita diperkenalkan kepada Charles dan Sarah Green yang menjelaskan kepada penonton bagaimana alat berburu hantu mereka akan bekerja sebelum akhirnya dilanjutkan dengan berbicara kepada keluarga yang akan menceritakan pengalaman paranormal mereka. A few days later, these terrible noises woke me coming from the walls, like a thudding. All around you? Yes, like the whole room was going to come apart. What sort of a noise was it? I was screaming, I was shouting, what is it, what is it? Well, I didn't know what to say, they were that terrified, so I said it was pipes, central heating. Kemudian kita kembali ke studio. Mereka menerima telepon dari seseorang yang mengaku melihat sesuatu yang aneh selama rekaman para gadis di kamar tidur. You know at the beginning, when you showed the real footage of that haunted bedroom? Well, I know it was dark, but I was sure I could see a figure standing behind, against the wall, just by the curtain. I've got 8 or 9 phone calls here which are like Emma Stableford's we had earlier on. They too have seen a mysterious dark figure in the background of that shot in the children's bedroom. Michael? Now this is the point where Emma Stableford, our caller, says she could identify that dark, mysterious. Hanya dengan memutar ulang rekaman, kita dapat melihat dengan jelas semacam sosok berdiri di dekat tirai jendela ketika anak-anak hendak akan tidur. Namun ketika tim paranormal investigasi meminta untuk memutar ulang kembali rekaman, sosok itu kini telah menghilang. Pada akhirnya diputar ulang untuk yang ketiga kalinya, mengungkapkan bahwa mungkin hanyalah sebuah pakaian. Ini bukan hanya satu-satunya kita menyaksikan sosok misterius muncul di layar. Sepanjang acara spesial ini kita akan melihat sesuatu mengintai di area sekitar. Pada satu momen selama acara ini berjalan, Michael Parkinson dan salah satu tim paranormal investigasi mulai mendengarkan rekaman dari salah satu penemuan saat investigasi itu dilakukan ketika mencoba berbicara dengan hantu di sana. Untuk sesaat, kita dapat melihat sosok misterius muncul berdiri tegap di balik tubuh perempuan itu. Waktu terus berjalan. Pada pukul 10 malam, Sarah menidurkan anak-anak sementara Craig mewawancarai seorang tetangga yang telah mendengar dan mengalami kejadian misterius di sekitar rumah, atau mereka hanya memiliki kejadian paranormal lainnya yang berbeda. Mereka seketika mendengarkan suara dentuman dari lantai atas. Sarah mencoba mengeceknya meskipun sempat dicegah oleh orang-orang dari studio, namun ia mengabaikannya dan menemukan hal yang tidak terduga. I'm down. Cerita belum berakhir. Saat semua orang tampaknya percaya kasus ini telah selesai, Mike Smith yang menangani saluran telepon mengklaim mendapati penelpon yang menceritakan kisah yang begitu mengerikan, menceritakan kejadian di masa lalu di rumah tersebut. Sementara itu, Sarah mencoba berusaha untuk mengeluarkan anak-anak dari area itu. Meskipun kedua anak itu enggan untuk pergi, Sarah mencoba menghubungi orang-orang dari studio dan menanyakan apa yang harus ia lakukan. Bukan hanya itu, tampaknya hantu itu sekarang berusaha mencoba berbicara melalui salah satu anak. Beberapa waktu kemudian, salah satu anak tiba-tiba menghilang. Sarah segera mencarinya. Setelah itu, hantu tersebut terus memanipulasi benda-benda sekitar, dan suara jeritan kucing bergema di seluruh area rumah. Suara itu berasal dari sebuah ruangan. Ketika mereka segera tertuju pada sebuah pintu itu, seketika pintu terbuka dengan sendirinya. Sekilas kita dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Sayangnya perhatian mereka teralihkan oleh Mike, yaitu kru kamera mereka yang pingsan tertimpa oleh sebuah cermin. Sebelum Sarah sempat meminta bantuan, pintu lemari terbanting tertutup dengan sendirinya, bersamaan dengan salah satu anak yang terkurung di dalamnya. Koneksi ke rumah itu seketika terputus. Craig Charles segera mengisi waktu luang itu di tengah ketidakpastian apa yang sebenarnya terjadi. Ketika semuanya menjadi normal kembali, kini suasana semuanya menjadi lebih tenang di rumah itu. Tentu hal tersebut merupakan kabar melegakan bagi mereka yang berada di studio. Saatnya untuk menerima penelpon terakhir.
Namun kali ini penelpon memberikan informasi yang begitu penting dari semuanya. Rumah itu dahulunya dihuni oleh seorang pria bernama Raymond Tunstall, seorang pria yang diketahui mendapati beberapa catatan kriminal, sebagian besar pada anak-anak, karena ia percaya saat itu ia dirasuki oleh roh wanita jahat yang konon adalah Mother Sedan. Yang diketahui dari penelpon sebelumnya, Raymond mengakhiri hidupnya di dalam sebuah ruangan. Konon saat ini arwahnya berada di sana, berdasarkan cerita dari sang penelpon. Bukan hanya itu, penelpon juga menjelaskan bagaimana wajah dari Raymond terlihat begitu cacat. Setelah itu perempuan tersebut memeriksa layar lebih dalam dan menyadari kebenaran yang mengejutkan. Seketika angin di dalam studio begitu kencang. Saat semua orang berusaha mengevakuasi diri dari dalam studio, Sarah dan anggota kru mencoba berusaha keras menyelamatkan salah satu anak dari lantai bawah yang sebelumnya terjebak. Dalam apa yang digambarkan salah satu bagian paling menyeramkan dari Ghostwatch, dalam kegelapan total, kamera inframerah digunakan sementara penonton menahan napas apa yang akan mereka temukan. Kekacauan pun mulai terjadi, tidak hanya di dalam rumah, begitu juga di dalam studio. Lampu-lampu mulai terbakar, benda-benda terlempar dari permukaan dan hancur. Ketika layar kembali ke rumah, akhirnya Sarah dan kru berhasil membuka pintu itu dan akan menyelamatkan sang anak. Namun belum sempat masuk, pintu seketika tertutup keras dengan sendirinya, bersamaan dengan anak itu terkurung kembali di dalamnya. Koneksi klinik kembali terputus total ke studio. Sialnya, keadaan di dalam studio masih benar-benar kacau. Saat semua orang berusaha menyelamatkan diri dengan meninggalkan tempat itu, Michael Parkinson panik dan kebingungan. Ia menyampaikan keadaan saat itu kepada para penonton di rumah, dibarengi lampu studio secara perlahan meredup dan mati gelap total. Setelah cahaya kembali normal, Michael terlihat berjalan tanpa arah di sekitar studio. Yang mengejutkan, Michael berakhir dengan seperti ini. Round and round the garden like a teddy bear. Dalam waktu kurang 12 jam, surat kabar di Inggris saat itu dipenuhi mengenai tentang Ghostwatch. Bagaimana saat itu banyak orang mengalami syok hebat setelah melihat apa yang mereka saksikan malam itu. Banyak orang saat itu menelpon BBC untuk menyampaikan kekecewaannya. Bagaimana bisa BBC saluran terpercaya selama dekade dapat menayangkan sesuatu yang begitu mengerikan. Di sisi lain, mereka mengatakan mengalami pengalaman paranormal saat acara itu ditayangkan. Yang lebih mengagetkan keluar dari mulut Stephen tersendiri, di mana ia mendapatkan telepon saat di studio, meminta kompensasi sebuah celana baru karena diketahui suaminya buang air besar saat menonton acara tersebut. Penelpon lain dari seorang pendeta yang mengatakan bahwa ia tahu itu semua tidak nyata, tetapi dengan menayangkannya di TV, entah bagaimana ia merasa seolah mereka telah memanggil iblis yang sesungguhnya. Bahkan Stephen mendapati pengalaman cemoohan secara langsung dari seorang perempuan saat sedang berada di sebuah toko minuman alkohol. Perempuan itu begitu menyatakan kemarahannya karena kini putranya begitu ketakutan hingga mengalami kesulitan untuk tidur. Meskipun banyak tanggapan lucu dari orang-orang terhadap acara tersebut, salah satu hal terburuk yang muncul dari semua ini adalah kematian tragis seorang laki-laki bernama Martin Denham, berusia 18 tahun. Ia saat itu memiliki kelainan mental, di mana pemikirannya seperti anak berusia 13 tahun dan lambat dalam belajar. 5 hari setelah menonton program tersebut, ia mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sebuah surat wasiat yang mengatakan, "Jika ada hantu, maka aku akan selalu bersamamu sebagai hantu." Tragisnya, rumah kediaman Martin memiliki pipa yang rusak yang mengeluarkan suara dentuman sama persis dengan apa yang dijelaskan saat program itu berlangsung. Tentu hal itu semakin memicu kemarahan orang-orang, menyebabkan BBC menarik kembali dan menghapus semua yang berhubungan dengan Ghostwatch dari publik. Ironisnya, Ghostwatch dikabarkan akan dinominasikan dalam penghargaan tahunan bergengsi tahun itu. Di sisi lain, BBC berupaya untuk menghapusnya dan tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Keadaan semakin memburuk setelah 2 tahun kemudian, muncul sebuah laporan yang mengatakan beberapa anak didiagnosis menderita PTSD, yaitu gangguan stres pasca trauma akibat acara tersebut, menjadikannya program pertama yang menyebabkan hal seperti demikian. Ghostwatch pada akhirnya bukan dikenang sebagai acara televisi biasa. Program ini menjadi sebuah eksperimen yang menunjukkan betapa kuatnya sebuah tayangan mampu mempengaruhi pikiran manusia. Ketika batas antara kenyataan dan fiksi dibuat begitu tipis, rasa takut yang muncul di benak penonton pun terasa sama nyatanya dengan pengalaman yang mereka saksikan.
Yang membuat kisah ini semakin tragis bukanlah sosok hantu bernama Pipes ataupun berbagai kejadian paranormal yang ditampilkan sepanjang acara, melainkan dampak yang ditinggalkan setelah siaran itu berakhir, mulai dari kepanikan massal, puluhan ribu panggilan telepon, kemarahan publik, hingga laporan mengenai anak-anak yang mengalami trauma berkepanjangan. Bahkan sebuah tragedi yang melibatkan seorang remaja membuat nama Ghostwatch selamanya menjadi bagian dari salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah di televisi Inggris. Ironisnya, semakin keras BBC berusaha menghapus Ghostwatch dari pandangan publik, justru semakin banyak orang yang penasaran dan ingin mencarinya. Bertahun-tahun kemudian, program ini tidak lagi dikenang sebagai sekedar acara Halloween, melainkan sebagai sebuah karya yang mengubah cara dunia memandang tayangan horor bergaya dokumenter. Banyak film dan serial bergenre found footage maupun dokumenter yang muncul setelahnya dianggap mengambil inspirasi dari keberanian Ghostwatch dalam mengaburkan batas antara hiburan dan kenyataan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Ghostwatch hanyalah sebuah eksperimen televisi yang terlalu sukses hingga di luar kendali? Ataukah BBC memang telah melakukan kesalahan besar dengan menayangkan program seperti ini kepada jutaan penonton tanpa benar-benar menyadari dampaknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk berikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.